Oke, baik kita mulai ya. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pertemuan kelima ya. Salah satu teknik dalam deep learning ya untuk pengolahan data ya. Data yang sifatnya berurutan ya. Data berurutan apa? Contohnya kira-kira data sekuensial, sinyal audio ya. Audio apapun bentuknya, audio, video itu berurutan. Ada waktunya, durasi. Ada yang lain lagi kira-kira selain itu? Suhu, ya suhu bisa. Si suhu itu bisa data berurutan. Jika melihat suhu itu melihat sebagai dalam bentuk waktu, dalam bentuk pola waktu ya. Contoh suhu pada eh, saat ini pukul 8 misal. Terus nanti dicek lagi suhu dalam pukul 8, pukul 9. Nah, nanti berapa? Dihitung per jamnya. Nah, itu bisa dikatakan data sekuensial, data berurutan. Ya, ya, audio, video, terus suhu, terus apa lagi selain suhu? Ya, kelembapan. Selama di situ ada, ya tidak hanya waktu ya. Contoh data lain yang tidak data berurutan tapi bukan data waktu. Apa kira-kira? Kalian sering pakai, setiap hari, setiap saat pakai. Apa itu? Data teks. Oh, bahasa berurutan. Ada pola kalimat, ada subjek, predikat, objek, ya. Bentuk kalimat itu berurutan. Kalau kata itu di random tempatnya, waduh ya, maknanya hilang ya. Jadi itu kalimat itu data berurutan ya. Nah, salah satunya ya dalam bab 5 pertemuan kelima neural network ya, teknik dalam deep learning ya. Dia menggunakan namanya recurrent. Recurrent ya, Pak. Muter kembali gitu ya, muter kembali. Ya. Nah, di sini ya kita akan membahas ya beberapa kasus ya nanti klasifikasi dokumen ya, teks ya. Kita ingin bisa mengklasifikasi misal oh ini teks atau bacaan ini membahas tentang ini. Nah, itu bisa. Terus suhu ya juga bisa. Kemudian sentimen analisis. Nah, sentimen analisis contoh. Nah, kalau sentimen kan kita ngelihatnya biasanya isu ya, isu biasanya terkait kebijakan-kebijakan ya, kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya. Nah, biasanya rame ya, kalau ada kebijakannya heboh ya, di Twitter atau di Instagram, Facebook itu rame. Nah, kita bisa menganalisis sentimen masyarakat. Ya, contohnya apakah isu terkait apa yang terbaru ya? Ijazahnya Pak Presiden, mantan Presiden. Nah, itu rame ya. Isunya positif atau negatif? Positifnya bisa mendukung. Oh, memang ijazahnya beliau itu asli. Sentimen negatifnya, oh itu palsu. Nah, itu pasti di sosmed rame. Nah, kita bisa menggunakan data-data status Facebooknya kah, data apa, Twitternya kah, ya, seperti itu ya, untuk melihat sentimen. Oke, ya. Kemudian ada juga bisa untuk forecasting meramal, nah, meramal waktu, meramal apapun sebenarnya. Contoh kalau suhu tadi ya, kita punya data suhu misal hari ke 0 sampai ke 30 ya. Bentuknya seperti ini misalnya suhunya ya. Suhunya seperti ini ya. Nah, kita bisa menggunakan data ini pada waktu 30 hari
untuk memprediksi suhu ya di hari besoknya. Nah, itu. Tanggal 31 itu berapa suhunya? Atau tanggal 1 bulan depannya itu berapa suhunya? Itu bisa. Kalau yang di pertemuan pertama kemarin kita menyinggung regresi linear toh, jadi kan dia cenderung prediksi untuk pola yang lurus gini ya, kurang-kurangnya lurus ya. Tapi untuk pola yang non linear ya, non linear seperti pola suhu tadi ya, itu pendekatannya salah satu adalah dengan recurrent neural network ya. Kalau menggunakan fungsi matematis lain, misalnya apa? Fungsi polinom ya, polinom yang bilangan berpangkat tinggi itu loh. Jadi bentuknya kan grafiknya gini, apa semakin tinggi gini ya. Belum tentu polanya mencerminkan pola suhu. Nah, kurang cocok pendekatan matematis secara nonlinear. Nah, paling cocok adalah pendekatan menggunakan machine learning yang berbasis eh, regresi ya untuk non linear. Contohnya adalah recurrent ini. Oke. Nah, di sini saya pertama membahas tentang data teks ya, keunikan data teks. Nah, kita sering menggunakan, ada yang rajin update status nggak? Sambat ngeluh itu. Setiap saat, oh ada isu apa langsung update status. Mas Gulem. Ya, Yono nggak pernah Yono. Gulem dat. Memahami teks. Apa sih keunikan teks itu? Teks. Bedanya dengan eh, komunikasi langsung. Nah, misalkan menyampaikan pesan yang sama ya ke seseorang, mendeliver message, mengirim pesan. Yang pertama melalui teks, yang kedua melalui komunikasi langsung, berhadapan langsung. Apa kira-kira perbedaan dari sisi apa? Iya, kalau teks itu tertulis. Kalau dari sisi eh, konteks pesan yang terkirim, ya seberapa besar atau seberapa akurat pesan yang bisa diterima oleh seseorang jika dikirimkan melalui pesan verbal langsung atau melalui teks. Nah, lebih kena mana? Lebih mengena mana? Langsung atau teks? Langsung. Ya, langsung enak. Apa tuh kelebihannya kita ngobrol langsung itu? Plong, iya, plong. Apalagi, iya, itu kita bisa tahu tone-nya, ya, nadanya, tahu emosinya, ekspresi orang yang ngomong, dia sedang sedih, marah. Itu kelihatan kalau ngobrol langsung. Nah, kalau teks, flat ya, Belum tahu kondisi. belum tahu kondisi. Ya. Ada teks kalimat tanya gitu. Kadang ya namanya orang dia mau tanya tapi tidak ngasih tanda tanya gitu loh. Kok tanya apa ngasih pernyataan ini? Sering ya kan miskom kayak gitu ya, sering ya. Ya, misalkan tanya ke teman, tanda tanya satu, terus beda dengan kasih 3 tanda tanya. Maknanya beda ya. Tanda tanya satu dengan 3 tanda tanya itu sudah maknanya beda. Yang satu tanya beneran, yang 3 itu ngamuk. Biasanya gitu. Ya teks ya. Padahal hanya penambahan 2 karakter saja pengaruhnya luar biasa ya. Nah, itu kelebihan manusia. Kelebihan manusia bisa ini ya, ya karena kalian sudah di otak kalian itu sudah di training ya, melihat teks yang sedemikian itu bisa menerjemahkan emosi. Nah, bagaimana dengan komputer? Apalagi teks. Teks susah kita memahami konteks ya. Memahami konteks. Konteks ngomong apapun maksudnya apa ya? Kadang miskomunikasi di situ, yaitu teks. Ya, kelihatannya sederhana ya. Alah cuma teks doang. Ternyata tantangannya luar biasa. Nah, dalam neural network ini ya, dalam misal untuk kasus apa ya?
mengklasifikasi sentimen aja lah, ya sentimen, contoh sentimen ya. Nah, ada beberapa teknik ya, teknik dalam menjadikan teks itu sebagai fitur ya. Yang pertama itu adalah menghitung jumlah kemunculan kata. Ya. Contoh kalian punya di contoh ini. Nah, contoh misal kalimatnya, oke, misal kita punya kalimat ya, teks di sini misalnya ya, misal kalimat bukan kita ya. Oke, kalimat pertama kucing duduk di atas tikar, gitu ya. Terus kalimat kedua, misalnya apa? Anjing sedang menggonggong. Gong, gong, gitu ya. Anggaplah ini dua buah tweet ya, dua buah tweet. Nah, jangan duduk, duduk di atas meja, gitu ya. Contoh. Nah, dalam menghitung jumlah kemunculan kata, ya teknik yang pertama ya menghitung frekuensi kemunculan kata itu harus membuat sebuah vektor, ya vektor yang berisi atas kata-kata kombinasi dari semua jenis data ya, data teks yang dimiliki. Ya. Dari gabungan dua kalimat teks ini ada berapa item elemen dalam satu vektornya. Hanya dihitung kata-kata yang unik saja. Ada berapa? 3, 4, 3, 4. Berapa? Ada berapa? 4. Yang lain? Berapa tuh? Itu. 6. Nero berapa Nero? 5. 5. Ada yang lain? Kira-kira berapa? Ada berapa kata unik di sini? Kalau saya 7. Ayo, dari mana 7 itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata yang unik. 7. Nah, kata-kata ini dijadikan dalam satu vektor. Lalu dihitung, ya, dihitung. Kata kucing ada dijadikan vektor. Contohnya gini ya. Nah, gini, saya enak ini ya. Hmm, stop. Ini ya, kalimatnya ini. Kucing duduk di atas tikar, anjing meja. Ini ya. Nah, ini apa? Tweet ya. Tweetnya yang ini. Sorry, saya. Oh ya, ini. Oke, nah, tweet pertama. Ini tweet kedua. Tweet pertama kan yang ini ya. Tweet pertama ini, yang kedua yang ini. Ini pertama, ini yang kedua ya. Dihitung frekuensinya di sini ya. Kucing di kalimat pertama ada 1. Duduk 1. Di 1. Atas 1, tikar 1. Anjing ada? Tidak ada. 0. Terus di kalimat kedua, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, menghitung kemunculannya seperti ini.
menjadikan ya kalau datanya banyak ya nanti vektornya kolomnya itu panjang, readnya ke bawah seperti ini. Ini yang dinamakan sebagai back of words, ya back of words. Nah, contohnya seperti ini ya, menghitung back of words. Nah, istilah kedua selain back of words ini yang fungsinya mirip ya. Kalau back of words tadi dia itu menghitung per suku kata. Ya, suku kata itu dipisah oleh spasi. Itu namanya satu suku kata. Ya. Kalau n-gram itu bisa untuk lebih dari satu suku kata. Contohnya ini, n-gram itu n jumlah suku kata yang dijadikan sebagai satu token, satu elemen. Ya, n-gram kalau n-gramnya satu ya dia cuma kucing gini aja ya, seperti ini. Jika n-gramnya n-nya ini 2 gram, berarti kucing itu dia terdiri atas 2 suku kata. Ya, 2 suku kata ini dijadikan dalam sebuah hitung sebagai satu elemen. Terus itu duduk itu satu elemen. Ya, satu kombinasi itu n-gram. Ya. Nah, kemudian diuraikan menjadi 3 gram juga bisa, 3 grams ya. 3 gram berarti gabungan dari 3 suku kata seperti itu. 3 grams ya, kombinasi seperti itu. Nah, kombinasi antara bag of words dengan n-gram namanya bag of n-grams ya. Ya, bag of n-grams. Ya, n-grams. Nah, contoh bentuk representasi yang pertama. Kemudian representasi yang kedua, dia menggunakan one hot encoder ya. One hot encoder itu adalah pemetaan eh, dari satu kata ke kata yang lain. Ya, dengan menggunakan penomoran indeks. Ya, ilustrasinya seperti ini. Kalian mendefinisikan panjang vektor representasi vektornya ya dengan dimensinya yang fix. Ya, seperti ini. Meja ini seperti ini representasinya one hot. Ya, ini sudah lumayan berbeda. Oke, kita lihat lagi ke back of n-gram. Tantangan utama di sini apa? Kira-kira kalau kita misal mau menggunakan data teks yang kemudian diubah ya fiturnya dengan pendekatan back of words ya untuk kasus machine learning klasifikasi sentimen, kira-kira kendalanya kekurangan di sini apa? Kekurangan penggunaan teksnya. Hah? Komputasi yang besar. Iya, komputasi juga besar. Apalagi kira-kira yang lain? Kira-kira apa? Kalau menggunakan back of words, ya setiap elemennya itu independen. Ya, ingat ya, fitur itu independen. Ya, independen variabel. Dia berdiri sendiri. Elemen satu dengan yang lain tidak berhubungan. Padahal kalimat itu berhubungan. Apalagi kalian mengetahui kalimat semacam idiom, tahu idiom ya, perumpamaan. Perumpamaan idiom. Itu kalimatnya panjang, tapi dia hanya menyatakan satu makna. Ya. Jika eh, tahu Jawamiul Kalam, Rasulullah kan punya sifat itu. Kalimatnya pendek tapi maknanya mendalam. Ya. Kalimatnya pendek. Contoh apa? Nama Solihin. Oh ini contoh. Doa ruhul ibadah. Doa itu rohnya ibadah. Nah,
Kan maknanya panjang itu kalau di ada kitab yang membahas itu, wah panjang sekali. Padahal cuma kata-katanya seperti itu hadisnya. Doa itu rohnya ibadah lah gitu. Panjang. Tapi kalau dijadikan seperti ini, maknanya hilang, terpotong-potong. Karena setiap apa apa tadi suku katanya itu menjadi veto dan tidak berhubungan. Itu problemnya di back of words. Nah, memang bisa kita menggunakan data ini untuk kasus tertentu bisa. Cuma ya itu tadi kekurangannya di situ. Ya. Nah, salah satu solusinya adalah menggunakan word embedding, vektor embedding. Jadi dengan menggunakan word embedding ini, ya antar kata itu bisa dilihat hubungannya, ada hubungan keterkaitannya. Ya, nah contohnya ini, ya contoh sederhana, ini sederhana ya, contoh sederhana. Kita memetakan kata-kata tadi ke dalam dimensi embedding. Ya. Posisi kata-kata ini itu ditentukan oleh hubungannya, keterkaitan ya. Ini bisa divisualisasikan seperti ini. Serigala, harimau, anjing, kucing. Ini contoh visualisasi embedding. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya tiga ini ya, tiga kalimat. Saya suka makan, saya suka minum, saya duduk di kursi. Ya. Nah, tiap-tiap kata ini saya labeli. Ya, saya labeli. Ya. Setelah itu saya buat relasi antar kata. Ayo. Kalau bedanya back over tadi kan dia vektor sini terus dihitung kemunculan kata pada tiap-tiap dataset ya kan, tiap-tiap item. Kalau di sini dilihat hubungannya, ya hubungan seperti ini. Hubungan suka dengan makan, apa hubungannya? Satu, ya seperti ini. Hubungan di dengan duduk, nah seperti ini, ada hubungannya. Jangan angka yang ada di dalam sini, ini bukan angka diskrit loh ya, angkanya kontinu. Kebetulan saya di sini menyontohkan datanya data diskrit. Bukan diskrit sih, datanya berupa angka bilangan bulat, bilangan integer. Nah, penulisan angka ini di awal kali itu ditentukan dengan bilangan acak random. Terserah kau menulis berapa. Yang penting kau membangun relasi antar katanya. Angkanya bebas di awal. Kita random tentukan. Ya, ya. Contoh, maka di sini saya deskripsikan bahwa matriks yang saya tulis tadi itu adalah embedding awal saja, hanya waktu inisialisasi. Ya, inisialisasi. Contoh saya ingin tahu embedding untuk kata saya ini berapa nilainya. Ya ini ketemu. Saya itu adalah 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0. Itu kata saya. Itu satu suku kata tok. Kemudian embeddingnya suka seperti ini. Ini baru di awal. Nah, ini nanti angka-angka yang di dalam ini yang akan di-training menjadi bobot, menjadi weight yang akan di-training dalam RNN embeddingnya. Nah, caranya untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa dekat hubungan antara dua vektor ya. Ini representasi vektor ya, embedding saya dan suka. Contoh ya, saya ingin mengetahui hubungan antara kata saya dengan suka. Ya. Kata saya ini memiliki nilai vektor. Ini vektor ya, vektor satu dimensi ya. Kalau kita ngomongin vektor itu pasti satu dimensi. Array satu dimensi. Ya. Kata saya dia memiliki nilai vektor seperti ini. Kata suka memiliki vektor seperti ini, 20, 11, 0, 0, 0. Nah, di sini kita hitung kedekatannya menggunakan cosine similarity. Kedekatannya. Seperti ini kedekatannya ya. Kita menghitung nilai vektor perkalian dot produk antara dua buah vektor dibagi dengan normnya. Norm itu apa? Kalau di sini kasus cosine similarity, normnya itu adalah L2 norm.
di mana dia adalah apa? Menghitung jarak antara dua titik. P cara ngitung jarak. Jarak antara dua titik bagaimana ngitungnya? Kalau kalian punya titik di koordinat kartesian, misal, ngitungnya gimana? Ini titik pertama, titik kedua, seperti ini. Ngitung jarak ini bagaimana? Ini kan ada koordinatnya, XY, ini XY aksen, di aksen. Bagaimana ngitung jaraknya? Gampang ini, pelajaran SMP, SD. Oh, gampang banget. Masa sih? Cara, lu gak perlu kalkulus ini. Matematika dasar. Kecepatan, jarak, kita hitung jarak. Ini ada X aksen ya. Ini ada Y aksen. Koordinatnya titik ini itu kan X, Y. Kalau ini kan X1, Y1, Y aksen ya. Berapa jaraknya? Ayo, Nero. Nero. Berapa jaraknya, Nero? Iya, iya, aja ragu, ngomong ya. Lo gak usah takut salah, ngomong ya. Apa bro? Piye cara ngitung bro? X2 itu yang mana ini? X2, X aksen ya, min X, begini kan, tambah Y aksen, Y, terus kuadrat, terus Y akar, ini. Ya benar. Loh, yang lain aja umbuh, tangan kono nero. Kok iso ngono gimana? Jelaskan lo. Aja nih. Sapa suaranya Sabri. Apa, sorry, apa. Coba. Apa, Ro? Jelaskan, Ro. Kan, Ro. Iya, benar ini tuh caranya ini. Oh, gak tahu. Ya apa sih? Kita perhatikan. X aksen min X ini apa? Ini loh. Oh, X-nya koordinat, tapi kalau dikurang ini jadi apa dia? Jarak. Jarak pada ini loh. Nah, ya lah. Kalau yang ini, jaraknya ini. Ya. Terus ngitung garis hijau nih, Pi. Pitagoras. Ini kan Pitagoras. R ya. Ini R, ini X, ini Y. Ya wes, R sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Pitagoras toh. Pelajaran apa SD? Oh, SD. Dan ini fak L2 norm itu adalah ini. Ya. Ini jika titiknya hanya dua. Kalau titiknya banyak, yo X plus Y plus Z dan seterusnya. Oke, bahasa gampang toh persamaannya gak jadi clear toh. Oh, kalau cuma ini ya, yang atas kan dot product. Dot product ini berarti perkalian elemen. Jadi elemennya berarti dot product V1 ini adalah V saya ya. V2 ini adalah V suka. Nah, masing-masing V saya ini isinya, V suka ini dot product itu adalah perkalian elemennya. Perkalian elemennya. Ini 0 kalau V1 dot V2 itu adalah 0 dikali ini loh. Ditambahkan. Iya, perkalian setiap elemennya. Nih, ya. 0 kali 2 ya. Tambah 2 kali 0. Ini punyanya vektor elemennya saya, yang lain adalah punyanya suka. Itu dot product. Dan nilainya berapa? Ketemu dibagi
dengan tadi Pythagoras tadi. Ya. Kalau yang dicontoh saya contohkan tadi kan dia 2 dimensi ya. Nah, kalau di sini dimensinya berapa ini? Lu, 4, mo, 6, itu 7. 7 dimensi. Bisa bayangkan. Kalau 3 dimensi masih bisa ya. 3 dimensi kan ini kan kubus. Ya, koordinatnya seperti ini ya. Maka mencari jarak, misalnya jarak di antara titik-titik di sini harus berapa. Berarti kan tinggal ngalikan, ngitung aja kan. X plus Y kuadrat plus Z kuadrat, ya kan? Di akar 0. Ya, kan gini. Lalu kalau ini baru 3 dimensi ini, kalau nambah 1 dimensi ini, ditambah saja. Ya, tambah A kuadrat. Kalau tambah dimensi yang 3 ya tambah aja. Ya, itu ketemu jaraknya. Tapi kalau dimensinya sudah di atas 4, susah divisualisasikan ya. Iya, visualisasi 4 dimensi. 3 aja udah mentok ini. 4, nggak iso. Ya. Kalau enak ya dipakai matematika saja, guys. Seperti ini, ketemu. Ini adalah norma ya. Norm L2 norm. Bentuknya seperti ini. Suara apa ya? Oh, ngerender nggak? Iya. Ya, ketemu contoh ini nilai norm dari vektor saya ya, itu adalah akar 5. Norm untuk vektor suka itu akar 6. Kemudian maka nilai similarity kosinusnya adalah 0. Ya, kita dapat nilai 0. Diapa no? Contoh. Nah, contoh kata lain ya. Nilai vektor embedding untuk makan itu nilainya ini hanya 2 elemen. Target Y sama dengan 1. Y1 ini apa? Maksud contohnya gini, kita mau mengklasifikasi sentimen positif negatif. Anggapannya Y1 itu adalah positif. Ya. Kemudian kita masukkan ke dalam prediksi. Ya, nilai tadi ini ya. Masuk prediksi ke dalam fungsi cross entropy ya. Cross entropy dimasukkan ini Y predicted-nya ini ya. Y predicted-nya ini, kemudian ini log dari Y true-nya ini, Y predicted-nya ini ya, ditambahkan Y true log ini. Ketemu gradiennya, diturunkan, setelah diturunkan. Masih ingat ya? Menghitung kemarin ya, turunan parsial. DL, kalau ini kasusnya DL terhadap DE. Ya, kembali lagi ke materi pertemuan pertama ya. Sama seperti ini. Terus kan ketemu nilai gradiennya sekian. Dan learning rate sekian, kita bisa mengupdate nilai E baru sama dengan E lama dikali learning rate dikalikan turunan fungsi L terhadap E. Wis kita pakai untuk update nilai vektor yang ada dalam ini, dalam co-occurrence matrix. Ya. Setelah itu diupdate ya, saya diupdate ketemu, dihitung terus ya sampai ketemu. Itu belum sampai trainingnya loh ya, embeddingnya saja itu. Ya, training embeddingnya maksudnya. Ya. Kita ketemu, diupdate. Ya. Nah, dengan penggunaan word embedding ini, kita bisa melihat hubungan relasi antar kata. Kita bisa memvisualisasikan. Ini contoh kalau kata-katanya tadi dalam domain 2 dimensi. Kalau dimensinya tinggi, susah sekali diginikan ya. Ya. Kecuali kita menggunakan dimensi yang kecil dalam word embedding-nya. Ya. Word embedding. Nah, di sini perannya RNN nanti ya. Di grafiknya sih. Nah, ini RNN. RNN kalau neural network biasa ya, dalam menghitung feed forward ini. Oke. Kalau feed forward kan Y sama dengan W kali X
Ya, plus bias seperti ini. Ya, ini kalau feed forwardnya neural network biasa. Kalau RNN dia bentuknya cycle ini ya. Aduh, cycle ini ya. Ya, iya layarnya. Oke, saya beda lagi. Dia ada tambahan ini W X plus W. Oh, nggak bisa pakai latex. Ini W sebelumnya ya. Gitu. Seperti ini. Plus B. X pada -1 sebelum. -1 pasti itu sebelumnya. Ya, tambahnya seperti itu. Ya, karena ada siklus yang berulang. Dia ditambahkan pada output di sini. Dia menggunakan bobot sebelumnya. Nah, di sini, aduh, sorry. Dan di sini cycle-nya ya, siklusnya. Dia menggunakan bobot sebelumnya. Nah ini kalau menggunakan seperti ini, eh, sisi temporal sekuensialnya akan tertangkap. Ya, kalau menggunakan neural network biasa tidak bisa. Seperti itu. Nah ini ya contohnya fungsi apa feed forwardnya ya. WH X ini adalah WHT min 1. Jadi bobot dan nilai output dari sebelumnya. Ini nilai output pada layer yang sekarang ini ya, yang dia output ini hitung dari inputannya. Ini nilai output yang sudah diaktifasi ya. Ini nilai outputnya hanya ditambah dengan nilai output pada layer sebelumnya. Bisa bayangin? Ini papan kalian kenapa ini? Papan. Ya, ulang tiap ada lah. Saya ingat ya, memang neural network yang sebelumnya ya. Yang satu ya. Oh, ini. Sehingga kalau menghitung nilai output satu ini kan kita menghitung dari sini. Menghitung H1 sama dengan ini ada W-nya. Dengan W6. Ya. Nah, ingat W1, W2, W3, W4. Ini kan satu layer ini. Itu kita bisa jadikan vektor. Isi B vektor ini adalah isinya W1, W2, W3, W4. Dicari dengan inputan itu. Ya. Nah, layer ini tambah dengan B vektor. Ini apa? Dari B1 itu ada B2. Bisa memahami ini. Nanti ketemu nanti yang ketemu satu. Ini yang satu kali kualitas. Nah, O-nya berapa O-nya? Bentuk aplikasi teknologi, ya, artinya bentuk teknologi. Kalau O-nya, tentang O-nya, dia vektor harga dikali dengan
ini W1 ya, W ya. Ini maksudnya ini ya. Ini W kedua, lalu dengan H input halnya ditambah dengan B3. B3-nya berupa salah karena dia sendiri ya. Oh, kemudian ini dengan ini. Oh, ya, ini kalau memang label biasa. Kalau RNN, dalam update ini, update ke satu, dia tidak seperti ini ya, tidak menggunakan ini. Tapi kita W H kedua, yang kedua, ya, ditambah ya, robotnya dan layar ini W2, W1, tapi dengan layar sekarang ya, L min 1, ini layar L plus berbeda gitu. Jadi kalau hanya ini dia informasi di posisi yang sekarang, ini informasi di posisi sebelumnya. Ini biasanya di posisi sekarang. Bedanya sih. Kalau yang tadi cuma B, kalau mereka RNN ini tambah informasi pada layar sebelumnya. Oke, clear? Jelas atau bingung? Silakan tanya. Ya. Oke, teman-teman yang online ini tadi saya hanya menjelaskan ini fungsi ini dengan menggunakan visualisasi neural network MLP yang kita jelaskan di pertemuan kedua atau ketiga kemarin. Oke, silakan yang di sini ada pertanyaan terkait ini tuh RNN. Galang, ojo ngelamun lah, sambet nih. Apa lang? Silakan lang, mau tanya lang. Bingung nggak lang? Hah? Aman ya? Ya. Nah, kalau mau ngitung apa gradient desainnya ya sama, nanti kita kembali lagi ngitung bobot mundurnya ya, ngambil arsitekturnya seperti itu. Ya, ini hidden state. Ini yang tengah itu namanya hidden state. Visualisasinya seperti melungker gini aja. Oke, itu ya. Nah, lalu ada variasi lain ya dari RNN ya, yaitu LSTM, long short term memory. Memori jangka pendek yang panjang. Short term itu ya memori jangka pendek. Dan GRU, gated recurrent unit. Nah, kita bedah satu-satu ya. LSTM itu apa? Nah, iki. Penemune Pak Host Reiter ya. Kalau ada kesalahan pelafalan jangan diprotes ya. Smith Huber ya. Tahun 97 ya. Kan belum lahir ya? Belum ya. Bapaknya belum nikah ya. Oke, lanjut. Ini. Kita lihat aja visualisasinya. Nah, ini LSTM. Lebih kompleks ya dibanding RNN tadi ya. Kalau RNN kan cuma ya arsitektur neural network biasa, cuma ditambahi benang, narik, muter gitu aja. Yang menggunakan informasi dari state sebelumnya, namanya dari hidden state sebelumnya. Ya. Recurrent neural network seperti itu. Kalau LSTM, kalian bayang ini. Bagaimana membayangkannya? Coba dicerna dulu ya. Saya tak bikin kopi dulu. Seri.
pause saja recordingnya. Recordingnya saya pause dulu. Isinya sama. Nah, di sini pun juga sama isinya. Nah, kalian lihat di sini ada panah ya. Informasi output yang ada dari sini ya, yang panah ini panah keluar dari box ini dipakai ditambahkan di informasi, aduh, diinformasikan di sini, ditambahkan di sini nilainya, jadi ditambah. Ini fungsi aktivasi ya, simbol sigma kecil ini aktivasi. Ya, ini juga ditambah X tambahkan fungsi aktivasi lagi, kayak ngono lah. LSTM. Nah, lebih kompleks dibanding RNN ya. Nah, kemudian ada GRU ya, alternatif ini dari LSTM juga, kita recurrent unit ya. Oke, saya LSTM ini. Nah, saat ini ya yang umum dipakai ya untuk sekuensial itu adalah LSTM yang paling bagus dibanding RRN, RNN ya, maupun GRU. Nah, bahkan juga ada variasinya dari LSTM yaitu bidirectional LSTM. LSTM yang dua arah. Tadi satu arah saja ke kanan nih. LSTM dua arah ada juga. Bidirectional ya. Nah, itu tadi tentang data teks ya. Kita bisa memanfaatkan ya model-model yang tadi NRNN maupun LSTM. Ya, anggapannya kalau LSTM yang XX ini adalah kalau dalam konteks teks itu adalah kata sebelumnya. Ya, kata sebelumnya. Kalau yang ini TX T plus 1 itu kata sesudahnya. Dianggap sebagai token, vektor tokennya lah. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan data video? Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang CNN dan transfer learning ya, untuk mengekstrak data spasial pada citra, still image, ya, image yang diam. Nah, bagaimana kalau dengan video? Video, bagaimana video? Video itu adalah moving image, citra yang bergerak. Bergerak enggak video itu? Enggak sih. Isinya kan dia cuma kumpulan gambar aja. Kebetulan di capture terus menerus ada waktunya gitu. Dijadikan satu, dikompresi ya. 1 detik ada sekian video, misal kalau ada 30 video ya, misal 1 detik. Sorry, 30 image, 30 frame, 30 image. 1 detiknya. Jadi yang dinamakan sebagai FPS ya, frame per second seperti itu. Nah, kebetulan penangkap, anggaplah itu kan kayak kamera biasa ini, karena motor tapi cepat sekali, dada gitu deh. Thread digabung, di play, di play di media player gitu ya. Soalnya bergerak, hasilnya enggak gitu ya, bergerak, tapi bergerak, seolah bergerak, moving image. Sebenarnya kan kalau melihat image sebagai individu, melihat video sebagai individu per frame itu juga bisa. Kita mentreatment data video itu kita lihat, kita ekstrak frame-framenya, ya, frame-framenya kita preteli, kita dapat frame 1, frame 2, frame 3 dan seterusnya. Menjadi 30 image, 30 frame. Kita bisa juga mengolah itu terus dimasukkan ke dalam CNN yang kemarin transfer learning-nya, model ResNet atau sebagainya. Kendalanya apa? Di situ. Kalau kita mentreatment video seperti image biasa. Kendalanya ada enggak? Apa problem? Apa kira-kira kendalanya? Video kita ekstrak jadi frame, jadi image,
terus kita klasifikasi, misal ya, oh ini saya punya video, mau kita klasifikasi ini video orang sedang ngapain gitu ya. Kira-kira problemnya apa? Iya, terbayang yang sama, iya. Itu apa? Dampaknya apa, no? Yon? Komutasi, ya terlepas dari komutasi lah. Anggaplah kalau ujung-ujungnya kalau pakai image, volume datanya sama. Nah, kira-kira apa? Kalau banyak data perulangan kan modelnya kan nggak bisa mengenerat apa ya, tidak bisa generalize. Dia terlalu ibaratnya gini, kayak belajarnya itu sedikit sekali soal-soal ujian apa, materinya. Padahal ujiannya itu soalnya variatif gitu loh. Pasti kinerjanya jelek kalau kita menerima seperti itu. Oke, ya bisa itu. Terus apa lagi kira-kira alasan yang lain? Apa? Apa? Over? Overfit? Apa? Apa Bri? Apa Sabri? Apa? Apanya yang over ini? Overthinking. Pelatihannya terlalu bagus. Overfitting. Ya, terlalu bagus. Iya, terlalu bagus karena datanya dia belajarnya sedikit apa dari datanya banyak tapi variasinya sedikit. Ya, pasti dia hanya bagusnya hanya di situ toh. Ya, lebih seperti itu. Ada yang lain lagi? Kira-kira apa? Ini trainingnya Kalau training berat itu ya kita terlepas dari beban komputasi ya. Iya. Ya kalau misal anggapannya kita melakukan hal yang sama tapi dengan volume yang sama tapi ada sesuatu yang miss di sini. Apa kira kalau kita mentreatment setiap frame-nya itu ya sebagai individual image kita masukkan ke dalam CNN kita, apa problem yang ada? Ingat ya, video itu kan dia sequence of action ya. Misalnya urutan kejadian, urutan kegiatan, aktivitas, bukan orang diam. Ya. Contoh orang sih mana ya? Oke, tak buka no data set. Nah, ini saya punya contoh video. Nah, orang naik sepeda ya, video ini. Terus, sing kita nemen apa ya dia? Brush hair, kickball, pull up, push up. Nah, gini ini. Ini video pull up. Orang pull up ya. Pull up. Nah, kalau kita mentreatment video ini sebagai individual image, mungkinkah mesin akan mengenali ini orang pull up? Cuma dikenal orang gelantungan aja. Posisi orang gelantungan di sini dengan ya di sini anggapnya gantungan, cuma dia bergelantungan. Di sini pun juga bergelantungan juga. Tapi padahal konteksnya bukan itu. Dia ini melakukan pull up. Apa buktinya? Ya ini bukti ini gitu loh. Lah ini pull up dia. Ada motion. Ya. Kalau kita mentreatment video sebagai single image, motionnya hilang. Oh iya, kan gerakannya hilang, sekuensialnya hilang, sekuensinya, urutannya hilang. Padahal itu penting, urutan itu menyatakan dia itu sedang melakukan sesuatu. Ya. Nah, di sini ya kombinasi data video itu kombinasi model deep learning-nya, kombinasi antara CNN dengan RNN. Itu. CNN-nya untuk apa? Untuk ngekstrak fitur image-nya. RNN-nya untuk mengambil informasi waktu temporalnya, hubungan antar frame-nya. Ya. Contoh di sini ya. Nah, ini dalam belajar representasi menangkap hubungan spasial itu penting. Ya, spasial. Video itu ada spesialnya, spasialnya. Ya.
Terus ya kemudian, nah aspek kedua ada informasi temporal, spasial dan temporal. Spasial itu fitur image-nya, konvolusinya, temporal itu fitur terhadap motion, waktu dan seterusnya. Nah, video tidak terlepas dari hal ini, spasial dan temporal. Ya. Nah, contoh ini ya, kita lihat sisi temporalnya, spasialnya dulu. Spasial itu kan ini, ya, tuh, spasial ya. Spasial, temporal, ada sumbu X, Y. Kita bisa mengetahui posisinya pada titik sekian, pikselnya berapa, ini berapa. Itu spasial, ya. Kalau yang ke arah T ini, temporalnya. Ini pada frame kesekian, frame 1, frame 2, dan seterusnya. Sampai frame ke N. Bisa membayangkan ya? Bedanya dengan image di sini. Ada temporalnya. Ya. Nah, ini tadi aspek spasial, representasi video. Nah, contoh sebuah video ya. Kalau kemarin kita untuk kasus apa kelas yang transfer learning kita klasifikasi apa kemarin? Gambar anjing kucing ya? Anjing kucing. Nah, itu kan ukurannya 3 kali 224 kali 224. Untuk citra inputan ke deep learning-nya. Ukurannya sekian. Kalau video, itu ada satu elemen lagi. Ya. Ya. Nah, video. Spotlight. Nah, ini. Contoh ya. Kalau video berdurasi dalam 1 detik, itu terdiri atas 4 frame. Ya. Dengan ukuran ini, 144 kali 256 piksel, dengan total frame-nya dalam keseluruhan videonya itu 240, itu dalam satu tensor video ukurannya segini. 2 frame totalnya, lebarnya, tingginya ini adalah channelnya. Channel RGB-nya ya. Oke, saya ulangi ya. Ini adalah total frame-nya ya. Misal ada video satu frame-nya itu, 1 detiknya 4 frame, dengan total frame-nya 240, maka dalam satu tensor ya modelnya, dalam model deep learning-nya, inputnya bentuknya seperti ini. 4, 240, 144-nya adalah lebar image, lebar frame-nya, 256 ini adalah tinggi frame-nya, dengan 3 ini adalah channel RGB per frame. Ya. Jika di total, ukurannya segini. Ya. Terus kalau di load ke dalam memori RAM, ukurannya jadi segini. RAM ya, RAM. Makan RAM. Ini bukan ukuran penyimpanan storage. Makan memori. 400. Ini ya. Itu kalau floatnya 32. Kalau floatnya 16 lebih kecil ya lebih kecil lagi. Kan tahu bedanya float tipe data yang 32 bit, 16 bit itu 8 bit tahu? Itu panjang angka yang bisa ditampung dalam tipe data itu. Panjangnya sekian juta berapa? Panjang tergantung jumlahnya. Ya. Nah, contohnya ini dalam satu frame representasi video ya. Satu contoh tensor seperti itu. Nah, ini yang tidak ada di CNN biasa untuk data image, aspek temporal. Nah, itu yang tidak ada. Adanya di data sekuensial, video, audio, dan sebagainya. Data sequence ya. Di sini
dalam klasifikasi gambar statis ya, contoh yang gambar anjing kucing kemarin, nah modelnya itu kan hanya informasi spasial ya, objek, warna dan posisinya, koordinat x, y-nya. Ya. Nah, sedangkan video ada data sekuensial. Ya. Nah, informasi penting tidak hanya muncul satu frame, tapi juga ada urutan perubahan frame. Nah, itu artinya informasi temporal. Ya. Contohnya seperti itu. Ya, oke. Nah, di buku ini kalian ngecek week 5 di GitHub saya, itu sudah saya masukkan model ya untuk mengklasifikasi action activity ya di sini. Menggunakan modelnya saya pakai VGGNet sama ResNet. Ini contoh untuk VGG ya. VGG-nya untuk mengekstrak fitur spasialnya, terus di temporalnya menggunakan RNN ya. Kalau di penjelasan buku ini saya pakai LSTM. Tapi kalau di code-nya saya pakai RNN, fitur temporalnya. Ya, sini. Nanti silakan dicoba ya. Ya, seperti apa hasilnya. Nah, ini kombinasi keduanya. Ya, contohnya seperti ini. Aduh. Nah, kelihatan ya? Nah, ini model deep learning yang dibangun. Ya, ini dataset hasil riset saya dengan orang Semarang. Ya, mengklasifikasi jenis tarian. Ya, tarian. Di sini saya mengkombinasikan antara CNN dengan RNN. CNN-nya untuk ekstrak fiturnya, RNN untuk ekstrak fitur temporalnya. Ya, saya dapat fitur spasial, dapat fitur temporal, kemudian dimasukkan ke fully connected layer, bisa mengklasifikasi jenis tariannya. Tari topeng, gambyong, barong, pendet, samar, dan merak. Ya, ini contohnya. Oke, kombinasinya. CNN dan RNN. Oke. Kalau di artikel saya itu kombinasi untuk CNN-nya saya pakai ResNet. Ya, pakai ResNet. Temporalnya pakai LSTM. Ini contohnya sederhana seperti itu tadi. Ya. Oke, sudah selesai sepertinya. Contoh kasusnya ada sentimen, ada video. Nanti tugasnya saya assign di silakan ya. Cek dan pantau terus tugas ini. Oke, ada pertanyaan?